Karena sebelum-sebelumnya kalian kan sudah dapat mata kuliah PBAK. Jadi sekedar review kira-kira apa saja sih yang perlu diingat karena saudara akan menghadapi apa? Menghadapi pekerjaan. Nanti jadi pegawai habis ini ya. Nah, untuk itu saya izin share screen ya. Terdengar suaranya jelas ya? Dengar Ibu. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Sudah kenal toh? Nggak mungkin, nggak perlu kenalan ya. Oke. Semua kan dari kita toh? D3, D4, S1 terapannya sama ya? Oke. Saya buka slide yang pertama. Saya kembalikan kepada saudara. Apa sih korupsi menurut kalian? Ada yang tahu silakan. Yuk biar cepet yuk. Persepsi dulu. Kira-kira apa sih korupsi? Halo. Ada adik, ada Mas Iqbal ya. Ayo Mas Alan dan lain-lain nih ayo. Apa kira-kira menurut kalian loh yo? Kira-kira apa? Kalau selama ini kalian melihat ya, mencermati di media massa, di elektronik itu kan banyak sekali kasus korupsi di Indonesia ya. Semakin hari semakin banyak. Nah, sebetulnya apa sih korupsi menurut kalian? Ayo Mbak, Mas, siapa yang berani buka? Ayo, mic-nya dibuka. Penyalahgunaan wewenang, Ibu. Oke, Mbak Nurul, penyalahgunaan wewenang. Terus apa lagi? Ada yang melengkapi? Halo, Penyalahgunaan apa Nang? Ayo Nang. Ya, apa lagi? Sakjane apa sih? Mengambil hak orang lain untuk Ih, kepentingan pribadi. iya, Mas Puguh ya, mengambil haknya orang lain. Terus ada lagi? Untuk Kira-kira konten apa? penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, Bu. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Betul, Mm-mm. ada yang bisa melengkapi? penyalahgunaan uang untuk kegunaan pribadi, Bu. Penyalahgunaan uang negara maksudnya ya. Oke. Gimana? Ada lagi atau cukup? Halo. Biar semangat toh ya, wis mepet-mepet mau istirahat toh ya. Apa ya? Kita belajar membangun budaya anti korupsi ini mungkin akan lebih santai karena saudara habis belajar dengan Pak Rizal ya, dengan materi yang berat ya, yang harus diingat-ingat gitu ya. Kalau di PBAK, saudara adalah menanamkan nilai-nilai seperti apa yang bisa dilakukan. Karena ini implementasi dalam kehidupan pribadi, ya. Nah, kemudian kita mulai dari korupsi. Mengapa korupsi itu kita harus tahu sebetulnya kayak apa sih? Apakah ternyata yang kita kerjakan itu termasuk korupsi gitu kan? Nah, untuk melihat hal itu, maka kita harus paham dulu pengertiannya apa, ya. Kalau secara etimologis, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang disebut corruptio atau corruptus ya, yang artinya rusak, busuk, menggoyangkan, dan memutarbalik atau menyogok. Semua ini sebetulnya adalah upaya bagaimana korupsi itu menyalahgunakan secara resmi. Nah, secara bahasa Latin, korupsi itu sebagai bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi di mana dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi betul kalau salah satu dari kalian itu menyatakan bahwa mengambil keuntungan dari jabatan yang dia punya, ya.
Sementara kalau kita cerita tentang tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana setiap orang dikategorikan melawan hukum loh ya. Berarti dia yang bertentangan dengan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, atau biasanya korporasi karena bersama-sama ya. Ini masuk ke dalam kesempatan dan sarana yang ada pada dirinya dengan jabatan atau kedudukan tertentu. Artinya apa? Mereka merugikan keuangan negara, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya banyak ya yang menyebabkan seseorang korupsi. Bener nggak sih kalau yang pertama itu dikatakan sebagai sifat tamak? Yora, bener nggak? Benar, Sebetulnya Ibu. betul. Apakah setiap orang itu punya sifat tamak sebetulnya? Iya nggak? Jawabannya iya. Cuma bagaimana kita bisa mengendalikannya, ya? Coba sekarang tak tanya, ketika tiba-tiba ada orang nih ngasih banyak ya tiba-tiba pilihan, terus akan banyak tuh orang mengambil sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi ketika kita berpikir yang rasional, yang normal, maka akan memilih atau mengambil secukupnya saja, gitu kan? Aspek itu yang disebut dengan apa? Perlunya pengendalian. Jadi sebetulnya setiap orang itu punya sifat ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan? Yaitu tadi sudah menanamkan nilai-nilai sehingga kita akan berpikir jauh ketika akan melampaui atau melebihi, gitu ya. Kemudian gaya hidup yang konsumtif, yang selama ini banyak ya. Dengar nggak Kak, kasus yang di mana ibunya korupsi karena anaknya minta tas Louis Vuitton ya? Terus minta apalagi mobil ya. Nah itu sebetulnya kan gaya hidup kan. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan. Jadi kalau kita melihat bahwa akhir-akhir ini kasus korupsi terjadi banyak ya itu tadi tidak ada pengendalian sifat dari individunya, dari gaya hidup dan kebutuhan gitu ya. Sementara faktor eksternal apakah mempengaruhi? Jawabannya iya ya. Karena di faktor eksternal itu kalian akan lihat misalnya faktor ekonomi ya. Semakin banyak kebutuhan akan ekonomi, maka seseorang itu akan melakukan lebih banyak untuk memenuhinya. Ya, demikian juga faktor politik di mana persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dengan berbagai cara dia akan melakukan salah satunya dengan korupsi ya. Apakah faktor organisasi bisa mempengaruhi? Ayo ada yang bisa jawab nggak? Ada yang di HIMA atau di BEM? Ada nggak? Nah, salah satu di HIMA dan di BEM adalah menggunakan anggaran ya, dana dari BEM. Nah, di mana perilaku ini apabila tidak dikendalikan ya, harusnya kan akan tetap jujur. Tapi nyatanya ketika kita meriksa kok laporan keuangannya tidak sesuai, berarti ada apa di sini? Berarti ada perilaku tidak jujur ya, tidak ada kesadaran diri bahwa itu bukan miliknya, ya toh? Dan lain-lain. Dan ini sebetulnya semua mempengaruhi dari faktor dari luar atau eksternal. Demikian juga kalau di faktor hukum bisa kita lihat bahwa selama ini banyak sekali praktek korupsi di lembaga hukum dan itu paling banyak adalah suap. Siapa yang suka mengikuti beritanya? Halo, masih adakah di sana? Oke. Kalau kita lihat di Wanaraja itu sebetulnya kalangan birokrat biasanya ini yang terjadi. Karena keimanan, kejujuran, moral, dan etika sudah tidak berjalan dengan baik, maka terjadilah yang disebut dengan korupsi. Ini bisa kita lihat ya, aspek organisasi, masyarakat, ekonomi, politik, dan hukum yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, di Indonesia itu sebetulnya bentuk korupsi itu kan banyak.
Namun kita lebih spesifik ketika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa 7 bentuk korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Sudah banyak contohnya ya, kalau kita telaah dari berita-berita, literatur yang kita baca, jurnal, bahwa kerugian negara itu banyak dilakukan oleh koruptor di Indonesia. Kemudian kasus suap menyuap ya. Ini contohnya di hakim, jaksa, polisi di jalan dan sebagainya ya. Banyak. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian gratifikasi. Gratifikasi itu dari tingkat yang terendah sampai tertinggi loh. Bisa kalian lihat kalau kalian ujian ngasih snack dan minum, masuk gratifikasi enggak? Halo, enggak bubuk toh? Mbak Nurul senyum-senyum ya, makanya saya tidak pernah menerima snack ataupun bentuk apapun ketika mahasiswa ujian atau bimbingan. Karena apa? Karena kalau dilihat di aturannya itu masuk ke dalam barang gratifikasi. Ya. Kemudian konflik kepentingan atau coy kita bisa menyebutnya ya. Kalau di kita ada aturannya itu bagaimana pengendalian coy. Nggak boleh misalnya dalam satu bagian ada apa namanya ibu, anak, ayah, anak atau suami istri dan sebagainya yang berhubungan dengan keuangan atau kegiatan yang dapat mempengaruhi orang lain ya. Terus perbuatan curang, misalnya melakukan kegiatan 10 tapi dilaporkannya 15 dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi. Dan yang ini terakhir adalah pemerasan. Kalau pemerasan mungkin di tempat kita jarang ya kita lihat, tapi mungkin di luar sana kita menemukan banyak hal ya. Misalnya saya akan melakukan kebijakan ini ketika harus membayar sekian. Berarti di dalam pemerasan tuh siapa yang aktif? Yang aktif siapa? Yang minta atau yang diminta? Halo. Fatihah nggak ada gambarnya nih. Fadia. Pada hilang. Iya. Yang aktif siapa, Mbak? Yang ngasih apa yang dikasih? Kalau yang meras tuh siapa? Oknum apa di luar oknum? Halo. Oknum, Ibu. Iya, oknum tertentu. Contoh yang paling sering apa? Yang paling kita kelihatan? Mengurus apa namanya? Yang saya pernah mengalami itu adalah surat keterangan kecelakaan lalu lintas ya. Nah, idealnya ketika ada bukti, ada CCTV, rekaman CCTV, jelas kan tinggal dibuatkan surat. Nyatanya kita disuruh bayar dulu ya. Bayar berapa? Kalau cuma 100-200 mending 2 juta. Lah, boro-boro 2 juta ya untuk mengurus aja harapannya kita biar dapat pengembalian dari jasa harja. Kita suruh bayar dulu tuh. Kalau nggak dapat, kita nggak dikasih. Nah, ini adalah bentuk pemerasan karena dia jelas-jelas meminta. Kalau kita kenali bahwa di sekitar kita itu banyak seperti ini ya. Kalau nanti bisa kita cermati. Nah, kalau keuangan negara biasanya suatu perbuatan dilakukan orang, dalam hal ini ASN ya. Pernah nggak ada yang mengalami? Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ya, kedudukan. Terus ngambil apa? Keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana merugikan keuangan negara. Ini yang saya sampaikan tadi suap menyuap ya. Makanya di kita itu ada larangan untuk tidak meminta kepada siapapun ya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik ya. Ini tindakan ini menjanjikan sesuatu dan kemudian dia akan membayar ketika tujuannya tercapai. Ini contohnya dalam jabatan ya,
menggelapkan uang atau surat berharga, biasanya pemalsuan buku-buku dan sebagainya. Ini buktinya biasanya kalau ketahuan, dia mencoba untuk melindungi siapa yang beri, ya, siapa yang nyuap. Contohnya pada kasus yang terakhir kita lihat adalah Wali Kota Semarang, Ibu Ita ya, itu barang buktinya mereka coba buang, mereka rusak ya. Nah itu sebetulnya akan tetap kelihatan karena ada di jejak digital. Ya. Nah ini pemerasan. Pemerasan ini dilakukan oleh pejabat pemerintah, biasanya memaksa orang lain untuk memberikan untuk keuntungan diri sendiri. Ini perbuatan curang di mana dilakukan dengan pengadaan atau pemberian pemberian barang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Contohnya pada Apip ya. Apip ketika meriksa melakukan audit ya, terus dia di apa? Dirubah datanya karena dia mendapat imbalan. Ini adalah bentuk adalah kecurangan. Nah, yang paling sering di kita di Indonesia itu adalah benturan atau konflik kepentingan. Kalau di kita di undang-undangnya benturan kepentingan ada ya ketika penyusunan WBK wilayah bebas dari korupsi di mana di dalam pasal 12 di huruf I Undang-Undang PTPK merupakan kegiatan yang bertujuan menghadirkan barang jasa yang dibutuhkan. Biasanya tidak boleh ada orang dalam, harus melalui seleksi dan tender yang normal ya. Pada dasarnya proses ini harus bersih dan jujur. Jadi kalau nanti kalian sudah jadi pegawai ya, melakukan pengadaan barang itu ada prosesnya. Ada pengumuman dulu, penjelasan membutuhkan apa, kemudian ada verifikasi, memasukkan, kemudian ada seleksi, dan terakhir baru memilih atau menentukan mana yang diperlukan. Dan itu terbuka oleh umum dan itu ada di websitenya kita. Contohnya di Poltekkes ya, kalau di instansi lain ya saya kira sama, karena itu terbuka untuk umum. Nah, yang ini mungkin saudara semua sudah sangat dekat gitu ya. Nah, yang disebut dengan gratifikasi bukan berarti dia hanya memberi kado, tidak ya. Gratifikasi itu dalam arti yang luas. Kenapa dikatakan arti yang luas? Karena pemberian gratifikasi itu bisa berupa uang, bisa barang, bisa jasa, bisa juga apa lagi? Wisata, umroh dan sebagainya. Misalnya kok saya lihat misalnya saya ketemu di mana ya, di Bali misalnya tempat wisata, terus ketemu mahasiswa, mahasiswa memfasilitasi untuk liburan dan sebagainya. Itu sudah termasuk gratifikasi. Maka hati-hati karena gratifikasi itu dekat dengan kita. Apakah ini termasuk bentuk tindak pidana korupsi? Nah, tadi kalau kalian lihat di depan bahwa gratifikasi merupakan awal dari tindakan korupsi yang lain, ya. Nah, bagaimana jika korupsi tidak dikendalikan, ya? Kita akan berpikir kira-kira bagaimana yang terjadi? Hilangnya kepercayaan masyarakat, mesti nggak percaya. Haleh lah, paling juga nanti juga begitu gitu ya. Hilangnya kepercayaan dalam apa? Kinerja pemerintah, ya. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa karena tadi sudah dipilih dari orang-orang dalam, orang yang paham. Birokrasinya tidak efektif dan tidak efisien dan peraturan perundang-undangan otomatis tidak efektif. Nah, ini semua dampak yang ditimbulkan ketika kita apa? Kita tidak melakukan pengendalian korupsi, ya. Nah, strategi yang bisa dilakukan sebetulnya ada 3 cara. Dengan penindakan karena akan menimbulkan rasa takut dan ini wewenangnya bukan kita, tapi dari lembaga hukum, KPK dan sebagainya. Tapi untuk perbaikan sistem supaya orang itu tidak melakukan korupsi, biasanya dari pemerintah melalui undang-undang, peraturan dan sebagainya ya.
Nah, yang ketiga, melalui edukasi atau kampanye. Untuk apa sebetulnya? Untuk masyarakat memahami bahaya dan dampak dari korupsi. Setidaknya dengan kita memberitahu, melakukan penyuluhan, edukasi ya, masyarakat jadi memahami dan dia berusaha untuk mencegah dan mengendalikan untuk tidak melakukan korupsi. Dan ini masyarakat umum boleh melakukan ya sebagai upaya pemberantasan korupsi. Oke, ini contohnya ada gerakan anti korupsi ya banyak ya kalau kita lihat itu di kegiatan tidak hanya pada hari anti korupsi, tapi pada waktu-waktu tertentu, contohnya misalnya di Simpang 5 ya, terus kemudian kita webinar, seperti nanti siang Bu Sugih yang salah satu pembicaranya adalah bagaimana membangun budaya anti korupsi. Ini sebetulnya bentuk gerakan anti korupsi di tempat kita di sini ya. Nah, ini ada beberapa cara, melaporkan korupsi. Ternyata tidak harus kita datang ke KPK loh ya, karena sebetulnya tindak pidana korupsi itu yang ada di sekitar kita, kita bisa melakukan pelaporan. Dengan cara apa? Tapi yang jelas informasinya harus valid, harus ada bukti pendukung ya. Dalam hal ini upaya dalam sebuah perkara korupsi, bagaimana menuntaskannya. Contohnya kalau di instansi kita punya yang namanya whistleblowing system. Jadi buka websitenya ya, di pojok kanan itu ada namanya pengaduan masyarakat. Saudara bisa klik ya. Itu di situ ada bisa melaporkan pengaduan pemberian gratifikasi, ada pengaduan masyarakat dalam hal ini akademik maupun non-akademik ya. Ada WBS atau whistleblower system, atau juga ada yang paling sering adalah yang masuk tentang COI, conflict of interest. Jadi kalian semua bisa melakukan pelaporan ketika ada buktinya jelas ya. Selain itu juga bisa melakukan melalui telepon, fax email, SMS ya. Dan ini jelas ada di tempat kita ada, di instansi kita maupun di KPK. Kalau KPK kan bisa dengan contohnya gratifikasi online, tinggal ngeklik aja saudara masukkan di foto barangnya atau kalau ada uangnya, kemudian nanti dilaporkan. Nah, itu nanti langsung mendapat jawaban dan kita diberi yang disebut surat apresiasi, ya. Ini pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001 ya. Tapi kalau di Permenkes karena kita pegawai kesehatan, maka masuknya ke dalam Permenkes nomor 1 tahun 2022. Sama intinya adalah pemberian arti yang luas dan ini akan bebas lepas ketika sudah melaporkan kepada UPG ataupun ke KPK. Ini ya. Bisa kita lihat contoh barangnya, bisa uang, pinjaman, penginapan, barang, diskon, wisata, komisi maupun pengobatan dan lain-lain. Nah, ini contoh pelaporan yang ada di kita ya. Ada WBS langsung ke Ijen Kemenkes, bisa ke Poltekkes, bisa benturan, bisa gratifikasi dan Dumas ini yang saya sampaikan tadi di website kita ada. Tapi kalau kita mau langsung ke KPK melalui aplikasi ini, bisa di-download melalui Play Store. Nah, kalau pengaduan masyarakat, dulu kan kita menggunakan kotak saran, saresehan ya. Kita sekarang sudah ada melalui aplikasi. Saudara tinggal buka ya di website ya. Rajin-rajin buka websitenya Poltekkes ya. Tidak hanya buka WA atau IG. Ini benturan kepentingan ya. Kita sudah memberlakukan, semoga tidak ada lagi yang berhubungan dengan COI atau benturan kepentingan. Ini cara melaporkan benturan kepentingan di website nomor 3 ya. Kalian bisa ngeklik terus dimasukkan tanggal, boleh tidak pakai nama kok ya.
Kayak kemarin itu ada yang masukin pakainya emailnya anonim bagus ya. Ketika itu kritik membangun, saya kira itu sangat bermanfaat buat instansi. Nah, ini kalau syaratnya kita melaporkan WBS, whistleblowing system, adalah yang pertama, penyimpangan kasus dilaporkan. Jelas ya, di mana tempatnya, kapan kasusnya, siapa yang bersangkutan atau berhubungan yang mengenai ya, yang melibatkan. Kemudian bagaimana cara perbuatannya. Syukur-syukur sudah ada fotonya ya, dilengkapi dengan bukti, data, dokumen, gambar, atau video. Ini akan jelas bahwa itu adalah bentuk dari korupsi dengan bukti yang lengkap. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan, katanya suruh pendek aja kok. Cukup pendek, yang penting aplikasinya. Ayo silakan kalau mau ditanyakan. Saya buka pakai galeri ya, biar tahu mana yang aktif, mana yang off cam, mana yang on cam. Silakan ditanyakan. Nanti kalian kan jadi pegawai nih, sudah pelatihan. Kan menemukan hal-hal yang seperti ini. Nanti yang dilakukan apa sih? Ibu Ya, saya izin silakan tanya. monggo teman-teman untuk bertanya. Iya, Diskusinya biar seru. biar rame ayo. Menarik loh ini. Ayo semangat ya. Ini Saya di izin chatnya bertanya, Bu. banyak nih. Coba Tukang silakan parkir bertanya. toko tidak termasuk Hmm. pungli enggak? Saya Ya jawab ini, ya, Bu. yang mana dulu nih? Yang tukang parkir. Oke. Ya, silakan sambil menunggu pun yang lainnya bertanya. Tukang parkir itu ketika sesuai dengan tiketnya di situ tertera Rp2.000 untuk motor, 3.000 untuk mobil, itu tidak apa-apa karena sesuai dengan peraturan di Pemda setempat atau kota setempat. Karena itu nanti disetorkan sesuai dengan yang tertera itu. Tapi ketika contohnya kita main ke Malioboro ya, saya juga sempat kaget itu. Di Malioboro itu 10.000 loh parkirnya. Itu sudah pungli karena apa? Dia itu di karcisnya hanya 5.000. Ya, berarti 2 kali lipat kan? Nah, itu masuknya pungli. Terus yang lebih ngeri lagi di Tamrin City. Kami pernah itu 120 ya. Wes, 150.000. Kaget coba. Belonjonya gak ono 1 seket, parkirnya 1 seket loh. 150.000 parkir mobil Larametin itu. Nah, itu terjadi di Jakarta. Ya, itu masuknya ke dalam pungli ya. Karena sesuai resminya itu kan hanya 5.000. Itu. Ada lagi ya? Silakan. Kalau parkir gratis ya mestinya tidak bayar ya. Dilaporkan aja, kita ada kotak saran toh Mas. Di sebelah mau masuk, pintu masuk ya. BRI, BNI, Bank Jateng itu semua ada kotak saran di jalan ketika mau masuk. Kamu tulis aja mestinya gratis. Gitu ya. Sekarang tak tanya. Soalnya pada sepi nih. Ketidaklengkapan informasi termasuk tindakan korupsi. Informasi yang mana ya Mas Iqbal? Tentang apa? Bayar SPP? Halo. Mas Iqbal mana nih? Boleh buka Eh, suaranya ya. Ayo silakan. Mas Iqbal Ah, boleh izin ngomong masuk, langsung. Bu. Tapi I- ini kameranya sudah dibuka, tapi tetap ngeblank gini, Ibu. Nggak iya, apa-apa, Ibu. iya Boleh. boleh. Yang ingin saya tanyakan terkait ketidaklengkapan informasi itu, misal kayak eh, di awal mungkin kita realisasikannya seperti pembayaran SPP ya Bu di sekolah-sekolahan seperti sekolah swasta gitu Bu. Nah di Mm-mm, sekolah swasta itu misal di SD X misal Ibu. Nah betul. itu ada informasi di awal pembelajaran terkait pembayaran SPP misalnya terkait uang gedung misal 200.000. Nah nanti itu tiba-tiba di pertengahan semester atau di pertengahan masa ajar itu
kok tiba-tiba ada Tambahan terkait gitu, bayar hal-hal tambahan yang gitu ya. sekiranya ya seperti Iya. hal-hal eh, pengambilan bukan pengambilan uang sih Bu, kayak ada pungutan tapi mengatasnamakan sekolah. Nah kan itu kan jatuhnya kan kayak kok ini informasi kok nggak diberitahukan di awal saja, kenapa harus di pertengahan? Nah itu tuh apakah termasuk tindakan korupsi atau enggak itu? Itu maksudnya pungli ya. Jadi Iya, suatu instansi pemerintah yang resmi SD, SMP, SMA, akademik, termasuk kita, itu kan ada penjelasan di awal, ya. Di awal UKT sekian, berarti sekian itu gratis sampai tidak bayar lagi sampai SPP berikutnya. Idealnya seperti itu yang namanya sesuai aturan. Tapi ketika kok di tengah-tengah ada bayar, misalnya praktek A, B, dan sebagainya, itu termasuk ke dalam pungli karena tidak ada di tata aturan di awal. Di tata di awal kan ada tuh peraturannya ya bahwa membayar itu sekian, yang harus dibayarkan sekian. Lain kalau contohnya di SMA swasta kayak Kesatrian ya, saya pernah membaca itu di Kesatrian itu boleh bayar 30% di awal, 30% di tengah dan 40% di akhir. Itu berarti dia kan bergelombang ya, termin ya. Jadi itu boleh ketika jelas aturannya di depan. Tapi yang terjadi selama ini ketika sudah masuk, jeblung ya, di tengah-tengah suruh bayar lagi, A, B, C, dan sebagainya. Itu nggak boleh karena itu termasuk ke dalam pungli ya, pungutan di luar dari aturan yang sebenarnya gitu. Kecuali kalau mahasiswa praktek ya, selama prakteknya kan nggak bayar, tapi terus untuk biaya hidup kalian cari kos, makan sendiri, itu dengan kebutuhan sendiri ya, itu enggak apa-apa, itu kan untuk pribadi, bukan untuk kegiatan pembelajarannya ya. Yang nggak boleh itu ketika dipungut untuk misalnya bimbingan gitu, nggak boleh ya. Pernah saya menemukan di sini, tapi sudah diselesaikan adalah ketika mahasiswa yang kelasnya sudah di atas ya, itu melakukan semacam studi banding keluar gitu ya. Studi banding keluar di luar kita. Itu mereka tidak ditulis di depan gitu loh. Kemudian kita diskusikan, akhirnya masuk ke dalam UKT. Itu bentuk bagaimana kita menselaraskan aturan dengan kegiatan yang ada. Kadang itu ada kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba di tengah gitu. Nah itu yang nggak boleh sebetulnya karena kebijakan yang ada itu harus ngikutin gitu dengan awal. Nah, saya udah terlanjur kayak kasus yang pernah rame di kita adalah jujur saja ya kita pernah COVID-19 di mana aturan kita kan waktu itu belum COVID. Ya enggak? Aturan kita belum COVID, tiba-tiba tahun 2020 kita kena COVID. Otomatis kan berubah toh. Berubah yang belajarnya tadinya di kampus jadi di rumah dan sebagainya. Kemudian kita konsultasikan ke di atas kita eselon 1. Ternyata boleh diberikan apa namanya kuota karena dia belajar dari rumah. Cuma kendalanya tetap ada. Kenapa? Karena tempat tinggalnya mahasiswa itu kan tidak semua sama. Artinya ada yang di pucuk gunung, ada yang di pinggir pantai dan sebagainya. Sehingga ada gangguan pada sinyal. Nah, seperti ini kan keluhannya semakin banyak dan banyak. Seperti itu ya, kecuali ada bencana, contohnya bencana yang membuat semua peraturan jadi bisa berubah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Boleh. Siapa nih suaranya nih? Sebelumnya perkenalkan saya Fatika Hamarasari, Ibu. Oke, Nah, Fatihah. saya ingin bertanya, Ibu. Tadi kan salah satu yang termasuk korupsi itu adalah gratifikasi ya, Ibu. Iya, betul. Nah, ini saya kaitkan dengan keadaan yang mungkin sering terjadi di kalangan mahasiswa, Ibu. Nah, Betul. ketika mahasiswa itu mungkin melakukan ujian, itu kan biasanya seperti yang sudah Ibu bahas tadi, itu seperti memberikan snack kepada mungkin penguji seperti itu, Ibu. Nah, mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan tidak menerima snack tersebut karena itu salah satu termasuk gratifikasi. Tapi apabila
dari niat mahasiswa tersebut ketika memberikan snack atau konsum kepada dosen itu diniatkan sebagai tanda penghormatan atau menghormati penguji, apakah itu termasuk salah satu gratifikasi juga, Ibu? Dan kalau memang itu dimasukkan ke dalam gratifikasi, apakah selama ini berarti mahasiswa Poltekkes ini termasuk salah satu pelaku korupsi begitu, Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Fatihah. Bagus sekali ya. Jadi kalau kita belajar PBAK bolak-balik ngomongin itu salah satunya snack ya, mestinya mahasiswa memahami ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang yang di atasnya, ya kan kalian tahu toh yang dikatakan gratifikasi itu dari bawah ke atas, ya toh? Dari bawah ke atas artinya dari mahasiswa ke dosen, dosen kepada kajur, kajur kepada direktur dan sebagainya. Itu artinya tahapan dari bawah ke atas. Lain kalau gravitasi ya, gravitasi itu dari atas jatuh ke bawah. Itu oke, boleh nggak masalah. Ya. Nah, yang kita harus kembali evaluasi adalah seperti ini. Ketika saudara memberi snack itu kepada orang-orang kan yang menguji kan. Nah, apakah saudara juga memberi kepada orang lain atau dosen lain yang bukan menguji saudara? Pertanyaannya gitu. Tahu nggak? Iya tahu nggak mungkin toh? Nah, jadi yang berhubungan dengan pekerjaan ya dalam hal ini apalagi ada ikatan mahasiswa dengan dosen itu tidak diperbolehkan. Itu namanya korupsi petty. Artinya korupsi yang kecil dimulai dari yang kecil. Nah, kita sebagai orang yang paham mestinya tidak melakukan itu. Maka di kami juga menyarankan kepada kami yang pengajar, menyarankan kepada prodi maupun jurusan ketika memberi minum atau snack ya dari anggarannya makan minum, bukan dari mahasiswa. Makanya saya bolak-balik loh ya, bimbingan saya, pengujinya saya, mesti saya komentar seperti itu. Bukan kami itu nggak mau terima, boleh menerima suatu saat nanti kalau sudah tidak ada ikatan dosen dan mahasiswa. Artinya ketika sudah bekerja, sudah tempatnya di mana jelas gitu ya. Kan kita sudah bukan dosen dan mahasiswa itu. Itu boleh kita ketemu. Saya pernah menemukan alumni kami di tahun 2020 ya, namanya Ibrahim. Itu saya juga kaget waktu itu. Dia melihat status saya, posisi saya di Kemenkes, saya bilang. Dia datang loh. Datang dengan istrinya nyambangi kami, kemudian kita makan bersama. Ya saya terima karena apa? Posisi kami sudah bukan mahasiswa dan dosen dan kami sudah satu sama sebagai ASN kesehatan gitu ya. Jadi yang dikatakan gratifikasi itu ketika kita memastikan bahwa tidak ada hubungan dalam pekerjaan ya, tidak ada hubungan dalam ikatan. Sering tahu seperti itu kalian kadang lupa. Ya, makanya saya suka senyum-senyum kalau melihat kok masih ada siswa itu membawa snack, membagikan kepada dosennya. Mestinya kesadaran dari mahasiswanya ketika dia tidak memberi, pasti dosen juga nggak akan minta. Gitu ya. Saya menjelaskan kepada semua orang, iya toh? Menjelaskan kepada semua orang, kan belum tentu semua melakukan. Masih ingat ya, bahwa sifat manusia itu ada yang tahu, ada yang mau, dan ada mau melaksanakan. Jadi ada yang paham, tahu, tapi dia nggak mau melakukan. Nggak apa-apa deh, itu masih petty gitu. Tapi ada yang, oh no, no, itu sudah termasuk gratifikasi gitu ya. Tapi ada juga yang mau tahu, mau, tapi juga masih terima. Nah itu loh ya. Jadi kita harus bisa mengertikan bahwa ini adalah bentuk korupsi petty. Artinya korupsi yang kecil-kecil terjadi di akademik. Gitu ya. Pernah juga kalian misalnya datang di wilayah misalnya mana ya yang paling sering Gunung Pati. Duriannya bagus-bagus gitu. Komentar gitu kan. Terus kamu bawain itu nggak boleh, Mbak. Menurutku efektifnya yo Tuh selama masih sebagai mahasiswa, saudara tidak perlu repot-repot membawakan. Karena itu sudah dalam bentuk gratifikasi. Gitu ya, jelas ya? Oke. Ya, waktu sudah lebih dari 12 menit, Bu Wiji. Oke. Apakah anak-anak ini masih ada pertanyaan? Kayaknya menarik juga ya pertanyaannya.
Nanti diterusin nanti di webinar nih jam 13. Iya, saya mau webinar juga. Ya, oke. Terima Oke, kasih semuanya. Sehat selalu ya. matur nuwun sebentar, Bu Wiji. Terima kasih Hmm. sekali atas materi-materi yang disampaikan ke